Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa kabar anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan hari ini masih semangat untuk belajar walaupun dalam masa pandemik ini. Mudah-mudahan hari ini juga kita mendapatkan kelancaran dan pemahaman ilmu apa-apa yang nanti disampaikan. Kita ketemu lagi dalam mata pelajaran prakarya, yaitu membahas atau kita akan praktek tentang pemrograman HTML ya. Nah, dalam pemrograman HTML ini kita akan belajar menyajikan hasil pembuatan list minimal ya. Nah, sebelum kita praktek, terlebih dahulu kita baca teorinya. Apa itu list minimal? Nah, silakan semua dibuka buku panduannya, atau yang download PDF silakan dibuka PDF-nya. Menyajikan hasil pembuatan list minimal. Nah, tujuan pembelajarannya adalah pertama, memahami pembuatan list minimal. Yang kedua adalah menyajikan hasil pembuatan list minimal. Yang pertama kita harus memahami dulu apa itu teorinya tentang list minimal. Setelah itu kita akan mempraktekannya. Ya, biasa kita mempraktekkan menggunakan Notepad aja. Ya. Karena kalau menggunakan Notepad++ ataupun Sublime seperti biasa kita harus melakukan install dulu. Nah, yang paling mudah adalah menggunakan Notepad yang sudah include dalam laptopnya masing-masing. Nah, list adalah bagian teks dalam dokumen yang berisi daftar item dari suatu kelompok atau grup tertentu. Jadi, list itu adalah kelompok atau grup tertentu yang ada dalam dokumen ya. Contohnya dari list itu seperti bakso, soto, sate, gulai, itu daftar makanan ya. Ada juga misalkan daftar minuman, jus jambu, jus alpukat, dan jus tomat, itu adalah daftar minum. Itu adalah bagian daripada list. Ada juga daftar list dokumen seperti langkah-langkah membuat dokumen HTML. Misalkan pertama, jalankan aplikasi text editor. 2, isikan kode HTML ke dalam text editor. 3, simpan file. Nah, itu adalah berupa list juga. Nah, list ini terbagi kepada 3. Yang pertama ada list yang berurutan. Yang kedua list atau daftar tidak berurutan. Dan yang ketiga adalah daftar definition list atau daftar definisi. Nah, list yang berurutan contohnya seperti tadi, berurutan itu misalkan langkah-langkah membuat dokumen HTML. Nah, itu list berurutan karena satunya harus menjalankan aplikasi editor, yang keduanya adalah isikan kode HTML ke dalam text editor. Jadi tidak bisa dibalikan 2 dulu baru 1. Nah, itu yang berurutan. Jadi harus 1 dulu baru 2. Berbeda yang tidak berurutan. Yang tidak berurutan itu contohnya seperti tadi apa? Daftar menu makanan, bakso, soto, sate, itu terserah mana dulu aja. Boleh menggunakan dari abjad ataupun dari yang lainnya. Silahkan. Nah, itu yang tidak berurutan. Nah, bagaimana cara mempraktekannya? Nah, cara mempraktekannya silakan buka Notepad-nya. Ya, Notepad-nya siapkan dulu. Di Notepad itu siapkan dahulu struktur HTML-nya. Kenapa? Karena biar mudah aja. Nah, dalam struktur HTML biasa masih ingat kalau pembelajaran HTML itu adalah tag-nya berpasang-pasangan. Itu yang harus diingat selalu. Ada HTML, ada penutup HTML. Nah, sekarang kita akan mengetikkan daftar list. Daftar list itu tag HTML-nya adalah OL
ditutup dengan OL. Ingat, pasti berpasang-pasangan. Kalau ada OL pasti ada penutup OL. Nah, untuk daftar yang tidak berurutan adalah UL ditutup dengan UL. Nah, isinya adalah list item ditandain dengan apa? LI ditutup dengan LI ya. Nah, kita praktekkan ya. Contohnya seperti ini. Kita yang berurutan dulu. Apa tadi? OL. OL tuh biasanya ditutup. Iya, betul, ditutup dengan OL. Garis miring OL. Nah, isinya apa? Isinya di sini adalah LI ya. LI-nya apa? LI ini penutup LI, berarti isinya OL. Misalkan di sini apa? Urutan pertama. Urutan pertama. Oke. Nah, yang kedua ini penutupnya. Buat lagi OL seperti ini. Ini yang kedua. Ini kita ganti kedua. Oke ya. Kita contohkan dua aja dulu. Setelah dicontohkan dua, kita baru simpan. Simpan. Di sini tuliskan judulnya biasa, latihan 3.html. Langsung disimpan. Nah, selanjutnya kita cari di mana tadi tempatnya HTML. Nah, ini ya. Maka hasilnya seperti ini. Ada urutan 1 dan ada urutan kedua. Lanjut sekarang ke list yang kedua. Yang tadi adalah list yang urutan, ada OL. Nah, berarti list yang kedua adalah yang tidak berurutan. Kita tinggal ganti aja ininya sama U ya. U ditutup dengan U. Nah, misalkan di sininya yang pertama adalah bakso. Yang kedua adalah soto. Oke, kita simpan. Setelah disimpan, kita buka lagi dokumen HTML-nya. Nah, sekarang udah ada bakso, ada soto. Tentang UL. Nah, kalau UL itu kalau misalkan cuman ketiknya UL, buka UL, LI itu standarnya atau defaultnya adalah yang muncul hanya 1, 2. Itu urutannya standarnya 1, 2. Nah, seperti ini kita simpan. Nah, ini standarnya 1, 2, 1, 2. Kalaupun ada 10, 1, 2, 3 sampai 10. Nah, kalau misalkan yang ini yang beraturan. Kalau yang tidak beraturan, standarnya apa? Standarnya adalah lingkaran atau bulat hitam. Itu standarnya. Nah, bagaimana kalau misalkan satu ini akan kita ganti dengan A besar atau A kecil atau Romawi. Dalam list kita maunya abjad, A, B, C, D dan seterusnya. Nah, di sini di list minimal HTML5 ini ada yang namanya atribut. Silakan buka lagi materinya. Ada namanya atribut. Nah, atribut OL adalah tipe ya atau tipe yang menunjukkan jenis penomorannya secara standar. Tipenya adalah menggunakan penomoran 1, 2, 3 itu standarnya. Tetapi kalau kita mau ganti dengan A kecil, Romawi atau Romawi kecil, di sini ada keterangannya adalah A membuat list dengan penomoran berupa karakter A besar, B besar, C besar dan seterusnya. Nah, atau juga membuat A kecil membuat list dengan penomoran berupa A kecil, B kecil dan seterusnya. Nah, bagaimana dengan list yang tidak berurutan? List yang tidak berurutan
adalah standarnya bulat hitam, tapi kalau kita mau ganti dengan yang lain juga boleh. Apa di sini tipenya ada disk, ada circle, dan ada square. Keterangannya, disk adalah tanda bulatan hitam seperti yang standarnya tadi. Kalau circle adalah tanda bulatan putih, dan square adalah tanda kotak. Nah, kita coba praktekkan yang mana dulu? Yang berurutan ya. Nah, yang berurutan ini A. Nah, kalau standarnya kita tadi ketikkan di notepadnya seperti ini, OL, LI urutan pertama sampai dengan penutup OL. Nah, hasilnya seperti ini. 1, 2. Nah, bagaimana kalau misalkan 1, 2 ini mau diganti dengan A, B, C, D dan seterusnya? Maka kita tinggal tambahkan di mana? Di setelah penulis di dalam sikunya OL. Setelah siku OL garis siku OL spasi kita ketikkan tipe sama dengan A besar misalkan ya. Misalkan A besar. Nah, kita simpan. Nah, kalau ini atribut berbeda dengan tag ya. Kalau atribut nggak mesti ada penutupnya. Yang ada penutup itu adalah tag. Tag HTML itu ada OL-nya. Tapi kalau tipe itu adalah atributnya, itu yang harus diingat. Mana tag, mana atribut. Oke. Nah, coba kita jalankan lagi di HTML-nya. Nah, sekarang udah berubah jadi A, B, dan seterusnya ya. Nah, ini tentang pembuatan list minimal. Nah, silahkan kalian praktekkan yang tidak berurutan dan yang kombinasi. Nanti ada yang kombinasi, silahkan dipraktekkan. Modelnya sama dengan yang berurutan, tinggal diganti atributnya. Kalau yang ini tadi atributnya A, berarti nanti kalau yang tidak berurutan atributnya diganti dengan circle, disk, atau square ya. Nah, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Kalau misalkan ada yang belum mengerti, silakan ditanyakan melalui sosial media, bisa dengan e-learning atau dengan WhatsApp grup. Silakan ditanyakan, Pak, saya masih bingung di mana nyimpen atributnya. Ya, silahkan tanyakan ya. Terima kasih saya ucapkan kepada Master Eduma, kepada Bapak Epi, dan kepada para Bapak Ibu peserta PJJ pembuatan video menggunakan aplikasi Filmora untuk pemula ini. Semoga para Master Eduma dipanjangkan umurnya dan diberkahkan hidupnya, dan semoga Bapak Epi yang selama ini menjadi pendamping kami atau sebagai narasumber dari mulai install sampai selesai KB3 ini, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih atas segala ilmu yang diberikannya. Semoga Bapak dan keluarga disehatkan dan diberkahkan dalam hidupnya. Dan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman seperjuangan, teman-teman peserta pelatihan ini yang selalu semangat tak pernah padam ya. Hebat sekali lah. Saya senang sekali bertemu dengan orang-orang yang hebat. Jangan pernah menunggu sempurna untuk melakukan praktek. Justru dengan praktek itu kita akan menjadikan yang sempurna. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.